warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilah Amelia. Saya mahasiswa dari Stikes Jenderal Ahmadiyani. Di sini saya akan menjelaskan dan meroleplaykan pelaksanaan layanan di Posyandu dengan sistem 5 meja. Posyandu merupakan kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dibantu petugas kesehatan. Tujuan dari Posyandu yaitu pertama, menurunkan angka kematian bayi, menurunkan angka kematian ibu hamil, melahirkan, dan nifas. Yang kedua yaitu membudayakan NKKBS atau normal keluarga kecil bahagia sejahtera. Yang ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan kesehatan dan KB atau kegiatan lainnya yang menunjang untuk terciptanya masyarakat yang sehat sejahtera. Dalam pelaksanaan layanan Posyandu dilakukan dengan sistem 5 meja, yaitu meja pertama pendaftaran, di mana orang tua harus mendaftarkan balitanya terlebih dahulu. Meja kedua yaitu meja penimbangan, di mana nanti kader yang bertugas di meja 2 akan melakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan pada balita. Lanjut ke meja ketiga yaitu meja pengisian KMS sesuai dengan hasil dari meja kedua. Nah, meja keempat itu meja penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatannya itu disesuaikan dari hasil KMS. Terakhir, meja kelima. Meja kelima yaitu pelayanan kesehatan yang berupa imunisasi, pembagian pil KB, konsultasi KB, pengobatan ringan, dan Selamat pagi Ibu, silahkan duduk. Boleh saya lihat KMS-nya Bu? Oh iya, sebentar ya, saya cek dulu. Dengan anak Fajar ya? Ibunya Ibu Ani, benar Bu? Baik ya, sebentar saya tulis dulu. Usianya berapa bulan sekarang? 8 bulan ya? Udah Ibu. Bu, silahkan lanjutkan ke meja 2 ya. Silahkan Ibu. Iya benar, ini dengan meja 2. Boleh saya lihat KMS-nya? Sebentar ya, saya cek dulu. Dengan anak Fajar, ibunya Ibu Ani ya? Benar ya. Nah, sekarang kita ditimbang dulu ya Bu ya, adeknya. Silahkan tidurkan Bu, kesini dulu Bu. Adek, ditimbang dulu ya. Sekarang berat badannya 10 kilo. Bentar ya, saya ukur dulu tinggi badannya Bu ya. Tinggi badannya 80 cm, berat badannya 10 kilo ya Bu. Baik Ibu, ini sudah selesai ya. Silahkan lanjutkan ke meja ketiga. Selamat pagi juga Ibu. Iya benar, ini meja ketiga, tempat pengisian KMS. Boleh saya lihat KMS-nya Bu? Saya lihat dulu ya. Dengan anak Fajar, Ibu Ani ya? Berat badannya anak Fajar 10 kilo, tinggi badannya 80 cm. Saya catat dulu ya. Ya, di sini tempat pencatatan KMS ya Bu, pengisian KMS-nya di sini. Sebentar ya. Sekarang anak Fajar udah 8 bulan ya Bu ya. 9 bulan sekarang. Berat badannya 10 kilo. Bulan kemarin anak Fajar berat badannya 11 kilo Bu. Nah, sekarang mengalami penurunan. Kenapa ya Bu? Apakah anak Fajar susah makan? Oh, sedang mencret ya? Oh iya Bu. Nah, ini sudah saya isi ya Bu KMS-nya. Jadi Ibu lanjutkan lagi ya ke meja 4.
Ya, sama-sama. Ya Ibu, benar ini dengan meja 4. Silahkan duduk. Oh, ini KMS-nya ya, saya lihat dulu. Dengan anak Pajar, ibunya Ibu Ani. Saya cek dulu ya perkembangannya Bu. Bulan sekarang berat badannya bulan sekarang 10 kilo. Bulan lalu berat badannya 11 kilo Bu. Nah, kenapa ini ada penurunan Bu? Anaknya susah makan enggak Bu? Soalnya di sini di perkembangan di KMS-nya ya, anak ibu mengalami penurunan berat badan 1 kilo. Nah, itu kenapa Bu bisa menurun gitu berat badan anaknya? Oh, sedang diare. Sudah berapa lama Bu diarenya Bu? 2 hari. Kira-kira sehari berapa kali Bu BAB-nya Bu? Oh, 4-5 kali ya? Sering ya? Nah, di meja 4 ini saya akan memberikan penyuluhan mengenai diare yang sedang anak ibu alami ya. Boleh saya kasih penjelasan Bu, sedikit penjelasan ya tentang diare. Nah, kan tadi anak ibu BAB-nya sudah lebih dari 4-5 kali berarti ya. Udah melebihi dari batas normal. Nah, disebut diare karena buang air besarnya lebih dari 3 kali. Kan anak ibu udah 4-5 kali ya, tadi udah diare itu termasuk Bu. Nah, apakah ibu tahu kenapa anak ibu bisa diare? Oh, biasa saja seperti biasa makannya. Nah, penyebab diare itu banyak Bu. Ada karena virus, ada karena bakteri, bisa juga karena makanan atau nutrisinya. Misalnya makanannya itu tidak bersih atau kurang matang. Terus kalau misalkan anak ibu ASI atau formula sebelumnya? Oh, ASI ya. Tapi suka kadang-kadang pakai dot. Ya, bisa juga botol susunya itu tidak bersih nyucinya, jadi tidak steril. Dan asinya juga kadang diberi nggak Bu? Eksklusif nggak Bu dikasihnya? Oh, dicampur sama formula ya. Nah, iya bisa juga itu Bu penyebab dari diare anak ibu. Nah, ada juga karena psikologi anak. Anak itu bisa karena merasa ketakutan Bu atau cemas, misalnya dengan tumbuh kembang anak ibu yang usia 8 bulan sekarang kan sedang belajar duduk untuk berdiri juga ya Bu ya. Mungkin di situ anak ibu merasakan kecemasan karena mungkin dia tuh takut jatuh, atau takut nggak bisa, misalkan gitu Bu. Nah, di sini ada resikonya Bu. Apakah ibu tahu resikonya dari diare apa? Resikonya itu kalau diarenya terus-terusan itu bisa mengakibatkan kekurangan cairan. Kalau udah kekurangan cairan itu bisa berdampak sangat fatal, misalkan kematian Bu. Nah, bisa juga karena diare anak ibu jadi kurang gizi. Nah, kalau kurang gizi itu akan mengganggu pertumbuhan anak ibu. Nah, karena BAB terus-terusan juga akan mengakibatkan dehidrasi atau kekurangan cairan ya Bu. Nah, kalau udah kekurangan cairan itu anak ibu juga bisa kejang. Nah, ibu harus tahu tanda-tanda tanda-tanda kekurangan cairan pada anak. Nah, tanda-tandanya itu ibu bisa lihat ubun-ubunnya, ubun-ubun anaknya cekung atau tidak. Terus ketika anaknya nangis, air matanya keluar atau tidak. Biasanya kalau yang udah kekurangan cairan itu air matanya udah kering Bu. Nah, ibu bisa lihat mulut dan lidahnya juga kering. Terus kencing si anaknya itu sedikit, terus pekat dan jarang juga. Nah, kalau tanda lainnya itu ibu bisa cubit kulit perutnya. Coba lihat kulit perutnya itu kembali enggak, cepat enggak kembalinya. Kalau lambat itu udah tanda-tanda kurang cairan Bu. Baik, kita lanjutkan ya Bu. Bagaimana bila anak diare seperti sekarang ya? Nah, apa yang harus ibu lakukan? Nah, kalau anak diare ya Bu, ibu harus memberikan cairan yang lebih banyak dari biasanya. Misalkan harus sering dikasih minum kalau anaknya pengen minum. Terus harus kasih ASI secukup mungkin ya, lebih dari biasanya. Harus dilebihin ya Bu. Terus dianjurkan juga
untuk mengonsumsi Oralit. Oralitnya itu dengan takaran oralitnya, kalau usia anaknya kan ini kurang dari 1 tahun ya Bu, Ibu bisa kasih 50-100 ml air hangat ya, diseduh dengan air hangat. Cara pemberian oralitnya itu, kalau anak yang di bawah dari 2 tahun, kan anak ibu masih 8 bulan, berarti di bawah 2 tahun ya. Nah, dengan cara 1 sendok teh setiap 1-2 menit sekali ya dikasih. Nah, kalau anaknya itu muntah, ibu stop dulu, tunggu dulu 10 menit lah kira-kira ya. Nah, udah gitu baru lanjutin lagi, dikasih lagi oralitnya sedikit-sedikit tapi ya pelan-pelan aja. Nah, kalau ibu di rumahnya ada oralit nggak Bu? Oh, nggak ada ya. Jadi kalau nggak ada oralit, ibu juga bisa bikin larutan oralit itu. Misalnya dari siapkan ibu air panasnya itu, air hangat ya, gunain air hangat, air yang masak, 50-100 ml airnya. Lalu ibu tambahkan 1 sendok teh gula putih. Udah ditambahkan 1 sendok gula putih, tambahkan juga setengah sendok teh garam. Nah, setelah itu diaduk. Itu juga bisa jadi pengganti oralit Bu untuk sementara ya. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya, untuk mencegah terjadinya diare pada anak ibu ya, atau nanti kalau anak ibu udah sembuh, agar tidak terjadi lagi diare, ibu harus diberikan ASI. ASI itu Bu emang banyak banget manfaatnya. Salah satunya bisa mencegah diare Bu. Terus yang kedua, pemberian makanan pendamping ASI yang bersih dan terhindar dari lalat Bu. Jangan sampai makanan yang mau dikasihkan ke si anaknya udah dihinggapi lalat, jangan dikasihkan ya Bu ya. Terus penggunaan air bersih yang cukup. Jadi kalau diusahain ya anaknya itu harus menggunakan air bersih Bu. Kalau cebok, kalau habis pipis ya, kalau mau makan. Nah, sebelum menyiapkan makanan atau sebelum makan juga biasakan cuci tangan ya Bu ya. Terus sesudah membuang tinja anak juga biasakan cuci tangan Bu, jangan lupa ya. Nah, ini Bu kelihatan Bu ya. Terus ibu sebelum nyusui ke si anaknya, adanya ya, ibu harus bersihin dulu payudara ibunya. Nah, udah gitu ibu juga harus membuang jika anaknya BAB ya Bu, buang tinjanya jangan sembarangan ya. Harus ke WC ya, harus dibuang dengan benar. Nah, usahain ya Bu, jarak speed tank jauh dari sumber air minum, minimal itu harus 10 meter ya Bu. Nah, terakhir dengan cara pemberian imunisasi campak agar terhindar dari diare lagi ya Bu ya. Ya, segitu ya Bu penyuluhan dari saya. Apakah bisa dipahami Bu? Iya Bu, semoga bermanfaat ya Bu ya. Ya, selanjutnya Ibu lanjutkan ya ke meja 5 untuk mendapatkan oralit ya Bu ya. Silahkan Ibu. Iya benar Ibu, ini dengan meja 5, meja terakhir. Silahkan duduk. Oh, ini KMS-nya ya, saya lihat dulu KMS-nya. Anak Fajar Ibu Ani, berat badannya turun ya 1 kilo. Nah, anak Fajarnya itu mengalami diare, benar Bu? Tadi udah dijelasin ya di meja 4 penyuluhan tentang diare ya Bu. Semoga Ibu paham ya. Tadi udah dibahas, dianjurkan untuk minum oralit. Nah, di sini saya akan memberikan oralitnya Bu. Ini oralitnya. Jangan lupa diseduh dengan cara yang sudah diajarkan tadi. Iya, seperti itu Bu. Ya Bu, ini KMS-nya dibawa lagi sama oralitnya. Semoga anaknya cepat sembuh. Waalaikumsalam Ibu, sama-sama.
Sekian untuk role play pelaksanaan layanan posyandu dengan sistem 5 meja. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.